Frontlinernya cukup kuat, backlinernya juga kuat, dan sisinya sekarang mereka udah menjawab nih. Game pertama mungkin mereka nggak ada yang bisa untuk mengontrol dari crowd controlnya, dari stoppernya, dan akhirnya Ruby hadir di tangan Alter Ego, ditambah dengan Esmeralda juga yang bisa ngelakuin inisiasi. Nahan late game-nya juga bisa. Lilia? Aduh penasaran. Aduh penasaran. Ini bisa hero-nya buat Luminer. Ya kan? Bisa, Kalau Luminer jadi Matilda bisa berarti buat anaknya jadi Clover, Chow. bisa buat Clover juga nih road terakhir ini. Nah kalau Clover ya itu tadi one man masih ada. Iya kok. Atau yang aneh mungkin yang unik terakhir. Oh no. Wow. Cecil. Leon. Dua fighter ternyata ya. Dua fighter kiri kanan mereka udah tebel, tengahnya bahkan ada satu buah jaminan untuk late game nanti. Hai mak. Oke. Sudah mulai terdengar sayup-sayup lagi nih. Coba Alter Cem mana suaranya Alter Cem? Hey. Oke. Alter Cem udah mulai rusuh. EVOS Pump pun di sini nih suaranya EVOS Pump. Oke. Semakin ramai lagi MPL Arena. Semakin seru lagi pertandingannya. Di game yang kedua. Skor sementara 1-0 akan kemanakah? Poin berangkat di game yang kedua ini. Apakah menjadi milik dari EVOS Legend? Ataukah Alter Ego Esports? Yap, semoga dibuktikan langsung di dalam pertempuran seperti apa implementasi dari 10 hero yang sudah mereka ambil. Inilah dia, mari kita masuk bersama ke dalam Land of Down. Let's go, pilihan-pilihan yang memang cukup unik kembali terjadi di mana Cecilian yang jarang kita lihat di pick tiba-tiba ada di tangan dari EVOS Legends. Tiba-tiba ya, berarti akan ada dua fighter nih. Siapa melawan siapa? Sebentar, lihat Apa? Ceciliannya di mana? Coba lihat. Gold lane. Oke, siap. Oke. Siap. Baik. Mau Oke. nyiksa Batrix seharusnya bisa banget pakai Bad Impact ya Om. Dan Luminer main Chow mid. Yap, dan RKT coba lihat dari emblemnya. Wah, cuan nih. Cuan ya, cuan. Cuan nih emblemnya. Oke. Tapi Pai juga gitu ya. Dan sekarang menuju ke area river sudah bertemu satu sama lain. Hayabusa masih bisa kabur Sally Boy. Dan Coach Shadow menghindari peperangan yang ada. Baru level 2 bukan pilihan yang tepat untuk dia berperang. Tapi Luminar berada di tengah-tengah antara Nino Devos dan juga Udil mengejar ke arah belakang Luminar. Flicker kabur dan dia berhasil selamat dengan Sunfo. Dan juga Flicker yang dimilikinya. Wow. Satu hit terakhir ini. Ya ampun, ini udah kayak kita tiap hari ngechat intens banget. Udah tinggal tembak, tinggal nyatain perasaan. Oh, udah ada pacar rupanya Oh ya. iya, lupa tanya ya. Lupa tanya, Oh, memang keenakan chat dari awal. Oh. Sedih memang. Oke, Clover udah level 3, Nino pun sama. Ada wave minion kembali, sama-sama masih mengejar level, sama-sama masih mengejar juga dari stack yang mereka miliki. Tapi Luminernya coba lihat udah mulai membandel, sedikit lagi HP tersisa. Bahkan di bagian belakang ada Soul Bloom juga tadi udah dikeluarkan. RKT pun akankah mundur tapi ternyata tidak. Lebih memilih untuk tetap berada di area sekitar di mid sebelum nantinya pergi lagi. Ya, ini awal-awal yang masih tenang damai sejahtera, belum ada pertumpahan darah, tapi gerakan dari keduanya itu sama-sama agresif. Mereka bisa menukarkan damage dengan besar, trading damage, jual beli serangan, dan skill shot yang sangat manis. Luminar membuka map, membuka bush. Tentu dengan Luminar yang punya Sunpo, dia bisa kabur. Itu nggak menjadi masalah ketika dia ngecek bushnya. Mencoba untuk mendominasi area dari Turtle-nya yang sudah separuh HP lagi. Bisa diamankan oleh EVOS Legend. Waduh, dilompatin. Coba tuh ada Furious Death. Namun kali ini Turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego dengan begitu baiknya tadi. Untuk Sally Boy mendadak maju ke bagian depan, tapi dibayarkan dengan satu orang. Ada Devcast yang berhasil didapatkan. Pai-nya tertinggal seorang diri, tapi sepertinya bakal dicuekin aja karena itu adalah Pai. Wow, Alter Ego Esports mereka mengontes dan sekarang di area tengah Udil membuka Revolution digejung dengan ada di Wave Dragon. Luminar membuka setup yang sangat manis, sayangnya nggak ada follow up damage yang dibutuhkan. Sementara Rex tertinggal di area belakang, Sally Boy mengamuk. Mencoba untuk mendapatkannya, Shadow Kill nggak di commit karena damage yang dirasa tidak cukup mendapatkan Rex. Sama-sama gagal untuk bisa mendapatkan satu poin kill dari tiap-tiap tim. Sedikit lagi SP tersisa. Sally Boy masih well farm sejauh ini. Udah level 5 juga. Tapi coba kita lihat dari Versik. 6. Tidak terlihat sama sekali tadi kecuali di area Turtle ya. Iya, dan bahkan dari sisi levelnya dia benar-benar punya farming pattern yang sangat oke. Di mana dia berhasil untuk mendapatkan level sedikit di atas dari si Sally Boy.
Ya, dia lebih cepat untuk mendapatkan level 6-nya. Dan Little Wanderer berada di tangannya pula. Sementara EVOS Legend dan Alter Ego Esports, mereka lagi kebut-kebutan nih. Siapa yang farmingnya lebih cepat dan melawan gerakan terlebih dahulu? Inisiasi tentu Luminar terus-menerus menjadi momok tersendiri bagi Alter Ego Esports. Ketika Luminar tiba, semuanya mencoba untuk kabur. Iya, males masalahnya kalau Luminar datang tahu-tahu ada bunyi bletak aja ntar ada yang terbang tuh. Nggak tahu deh tuh. Rusuk siapa yang jadi korbannya, punggung siapa yang jadi korbannya. Karena sekarang RKT ada di area dari Rivernya, udah bertemu langsung dengan Fai. Sementara di bagian tengah Luminar dengan adanya Versik dengan satu lagi Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja Fai-nya bersama dengan Defcon. Mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan area di mid dan juga menjaga agar tidak ada pemain EVOS Legend untuk melewati area tersebut. Ya, bisa menahan satu sama lain Alter Ego. Mereka berfokus untuk menyamankan, untuk memberikan keamanan pula untuk Nino dan Silly Boy khususnya karena ini akan menjadi tumpuan. Sementara dari EVOS Legend, mereka pokoknya nungguin timing yang tepat untuk Versik mendapatkan level 12 itu wah. Power Spike Versik di level 12 itu yang dinantikan. Langsung tuh. Siapa aja di depan dia diajak berantem, dinding diam gak ada salah, digas sama dia. Dipukul tuh. semua ya? Dipukul semua mereka, berupuhin lu. Oke, tapi turtle yang pertama tadi bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Nah, ini kontes yang kedua dan dari sisi posisi juga bisa dicuri oleh Alter Ego. Yep, ini Sally Boy-nya berhasil dipukul mundur, Undying Fury langsung dikeluarkan. Akankah Sally Boy memberanikan diri maju ke bagian depan dengan Quest Shadow, tapi ternyata tidak. Karena anti-match pun udah akan landing di area manakah, tapi untuk kali ini anti-match-nya balik badan masuk ke dalam rumputan. Hanya saja udah ada Matilda ataupun RKT yang berhasil ditangkap. Dan mereka pun mundur teratur, mereka berpisah dari EVOS Legends. Yep, nggak mau untuk melanjutkan peperangan yang tidak bisa mereka menangkan. Sementara dari Alter Ego Esports cukup puas dengan membanis satu player EVOS Legend. Itu mereka komit. Lompat ke arah sana, Pai pun berada di area top lane-nya berubah. Dan sekarang 3 member berusaha untuk mendapatkan satu turretnya. Luminar muncul dan sudah tertemu dengan Udil. Aduh, Udilnya masih bisa selamat sejauh ini walaupun tadi hampir aja bisa diambil ya Om ya. Ya, dan juga ini tinggal menunggu BOD yang diselesaikan oleh si Nino sendiri dan udah selesai untuk BOD-nya dan Udil juga. Enchanted Talisman ini akan sangat membantu dia untuk melepaskan Real World Manipulation dengan cukup cepat. Yap. Oke, Luminarnya sekarang ada di bagian atas. Lalu dari Cecilnya, waduh, boleh-boleh juga nih ya. Udah langsung terlihat lagi nih. Beli Garuda Splash dapat 50% diskon untuk MPL Season 9 tiket. Nah, Enak banget mau nonton dapat minuman, Iya. tinggal beli cemilan lagi. serik dikit tinggal minum. Iya, Asik. tinggal beli cemilan. Kalau memang tidak ada pasangan ya udahlah rasakan ya. Wadidaw. Ya mau gimana lagi? Gimana? Tapi mau gimana ya sekarang ngelihat farmingnya Versik yang udah dapetin level 9. Dia pun bener-bener kayak gak peduli apapun, yang penting farming, dapetin level 12. Mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bagi EVOS Legends. Oke, Luminar seorang diri di area mid dan Way of Dragon dia udah langsung connect tapi Defcon ya masih bisa bertahan. Imo Pendant udah mulai connect tapi Udilnya langsung mengeluarkan lagi karena satu reward manipulation dan juga untuk Luminar kali ini menghilang sudah. RKT masih ada Cycling Eagle walaupun itu hanya memperlambat kematiannya tapi RKT pun menghilang sudah Bude. Dua member dari EVOS Legend. Ini adalah inisiasi yang ternyata tidak membuahkan hasil, malah mereka yang buntung ketika Alter Ego Esports bisa merespon dengan sangat cepat, membalikan keadaan dan mereka ternyata sudah siap di area mid lane karena ini momen yang sangat tepat bagi keduanya melawan objektif gaming. Sudah terlihat Luminar menengok ke area Turtle yang akan berusaha diamankan oleh Sally Boy. Turtle ketiga diamankan oleh Alter Ego Esports tapi di dalam belakang Bad Fist di pop up. Pai berusaha untuk bertahan tapi Undying Fury dikeluarkan. Luminar nggak bisa kabur kemana-mana lagi dengan Black Dragon Bomb menuju ke rally di belakangnya. Nino menjadi sasaran utama bagi anti-match. Nino pun tumbang. Sementara Defcon bertahan di area depan bersama dengan Udil. Wah, Udilnya baru aja gelar lapak, baru aja gelar tikar dibubarin langsung. Iya, Ada tapi, gerimis. Ada gerimis, ada anti-match nggak ada. datang. ya tapi Pai ternyata bisa selamat ya dengan Stardust Dance untuk kabur ke belakang. Waduh, dan juga udah ada pertukaran posisi nih Om. Untuk dari pergerakan Cecilnya udah masuk area mid nih. Ya, dan juga satu di sini Versik sebenarnya kan menginjak level 12. Nah, dapat purple buff pula. Nah, ini dia yang bakal menjadi momok untuk Alter Ego Esports. Bagaimana mereka menghentikan Versik di team fight. Ya, oke. Level Oh. 2, udah.
Udah kapaknya nyala aja, kita lihat aja bagaimana tim fight akan berjalan karena untuk kali ini anti-match-nya langsung aja masuk ke sakit arah banget. satu shadow kill, hilang anti-match-nya. Tidak ada backupan lagi terhadap diri dari anti-match hingga membuat dirinya terkapar seorang diri, tidur siang di area tersebut. Yep, ditambah dengan berarti semuanya masuk kepada anti-match. Anti-match gagal untuk menyelamatkan diri. Dan sementara kita ngelihat dari EVOS Legend dan Alter Ego Esports poin kill nggak terlalu banyak. Tapi permainan objektif dari EVOS Legend yang harus diperhatikan oleh Alter Ego Esports. Atasnya udah keropos. Waduh. Habis total nih om atasnya om. Betul, udah dikosongin semuanya. Jadi EVOS Legends mereka bisa berfokus untuk mendapatkan Waduh. mid lane. Wah. Hampir aja bisa mendapatkan ke arah Clover. Tapi satu hit terakhir hanya saja untuk kali ini. Sally Boy-nya masuk dan juga menjadi sang eksekutor. Untuk bisa menghilangkan langsung ke arah dari Clover-nya. Nyet nggak mau untuk membuang-buang resource atau membuang hal yang bisa didapatkan. Di area bawah, Alter Ego menjemput bersama dengan EVOS menuju ke arah yang sama. Tapi RKT berada di area depan, sudah bertemu dengan Sally Boy. Permainan yang sangat manis, begitu licin. Dari Sally Boy memberikan damage yang sangat besar sehingga Rack harus balik pula. Itu susah sih menebak ya. Quad Shadow, Phantom Shuriken, balik lagi Quad Shadow, Phantom Shuriken lagi akan sangat-sangat sulit untuk kita tebak ini kapan Shadow Kill yang mau dikeluarkan. Karena sekarang pertempurannya belum terjadi, mereka masih saling berada di dalam area defensifnya. Ada pergerakan perlahan juga yang sudah dilakukan oleh beberapa player. REKT, Anti-Match, Versiknya sudah mulai mencolek ke area dari Lord. Bahkan Devcourse kali ini pun udah mulai mendekat ke bagian depan. Akankah ada satu memang pendek tapi Don of King-nya terlebih dahulu langsung dikeluarkan dan Pai-nya udah langsung lompat gak kena ke arah siapapun. Tapi sekarang dari Lordnya masih begitu aja tanpa adanya sebuah gangguan yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dengan ada Shadow Kill, Luminar yang berhasil didapatkan di area belakang. Ada Anti-Match yang mencoba untuk mengejar langsung ke arah Nino. Nino-nya masih bisa selamat dan Anti-Match yang terkurung seorang diri. Masih bisa dia kabur dari tersebut dan benar aja masih bisa selamat Bude. EVOS Legend berusaha untuk menanggulangi lini belakangnya. Kali ini Versik berada di lini depan, di garda depan berusaha untuk menghantam, menghabek-habek semua pemain dari Alter Ego Esports. Rupanya strategi EVOS Legend untuk berfokus ke area lini belakangnya tidak membawakan hasil, malah mereka yang harus kehilangan RKT dan juga Luminaire. Benar. Karena belakang ada RKT sama Anti-Match. Ya, mereka di kiteback ya. Sedemikian rupa, apalagi permainan dari Udil tadi dan juga dengan adanya Devcourse. Ya. Devcourse ini menghalangi banget. 0,5 second yes gak apa-apa, tapi itu udah sangat ngedinai Ya. pergerakan dari EVOS Legends yang ingin langsung menuju ke belakang. Oke. Oke, dan versi dengan full item sebentar lagi ya, karena dia udah punya Bintolkan, War Axe dan juga Berserker Fury. Ya udah level 15. Udah level 15 juga, udah Brute Force. mentok ya. Brute Force selesai, Imo juga bisa dibuy sama dia sekarang. Dan ini sebenarnya adalah momen di mana EVOS Legends mereka udah ada power spike-nya Oke. untuk si Aulus ya. Nah, hanya tinggal bagaimana lagi momen yang akan mereka ciptakan karena sekarang Way of Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan Karen Dino yang karena Versik langsung aja lompat ke bagian belakang, bahkan Udilnya langsung berhasil didapatkan juga. Anti-Match belum landing, tapi sekali jadi landing akan menjadi malapetaka harusnya untuk Alter Ego Esports karena sekarang Anti-Match masih berada di depan. Sally Boy-nya mengeluarkan Phantom Shuriken tapi nggak mengenai ke arah siapapun, bahkan untuk sekarang dengan adanya Clover dengan menggunakan dari Cecilian-nya tidak bisa membuat pemain Alter Ego untuk masuk ke dalam pertahanan tersebut. Yep, 2 hilang tapi Alter Ego belum gentar. Mereka berani untuk masuk ke area depan, berusaha untuk melakukan kontes. Tapi bukan pilihan yang tepat untuk karena 3 lawan 5. Pai seorang diri menahan dari area sampingnya sementara Lord berhasil dapatkan oleh EVOS Legend. Pai berada dalam kondisi yang sulit, dikecil-kecil oleh 4 member dari Alter Ego Esports. Pai goyang kiri, goyang kanan dan dia masih bisa bertahan cukup lama. Wah. EVOS Legend nggak mau terlalu makan banyak waktu mengejar Pai, tapi Versik mengamuk berada di depan. Kali ini Nino memberikan damage yang sangat besar dan Pai dia keadaan menahan semuanya dan damage dari Nino begitu besar. Wow. 1 lawan 3 ditahan sedemikian lama dan akhirnya backupannya masuk untuk Alter Ego. Ini Pai badannya sekeras apa sih? Bisa menahan seluruh damage yang terus-terusan masuk ke arah tubuhnya. Purify-nya pun menyelamatkan dirinya. Hingga sekarang ada momen yang bisa digagalkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ngeriset semuanya tapi Shadow Kill dikeluarkan. RKT masih bisa selamat, malah Sally Boy dalam bahaya. Berusaha untuk mendapatkan 1 RKT. Clover tapi bisa berbuat banyak. Sally Boy berhasil mendapatkan rank di area top lane-nya. Wow, coba lihat Alter Ego perlahan tapi pasti ada satu lagi Nartara di area bottom lane yang udah mereka hancurkan dan ingin menabrak masuk ke arah base turret yang ada di bottom lane. Wow. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 65% kepada Alter Ego.
Dan EVOS mendapatkan 35% Om, setuju? Masih 50-50 sih, tapi Masih karena 50-50. lebih ke late game sebenarnya dengan adanya Cecilion ini masih cukup mengerikan. Oke, power spec dari Versix stop sampai di sini karena udah bisa dikejar damage-nya dari si Sally Boy. Oke. Tapi ada Nino juga nih Om dari sisi Alter Ego Esports. Apanya? Ada Nino juga kalau untuk late game. Oke, iya benar-benar. Memang ada Nino, tapi kan lebih panjang range dari Clover. Oke. Range dari Sanguine Claw, Bad Impact, dan juga bahkan untuk Bad Fish-nya. Jadi si Nino sebenarnya dia bisa masuk kalau Clover lagi posisi mundur atau ke Oke. pick off. Karena dari posisi head to head ya, ini dia udah pasti kena Bad Impact duluan dibandingkan dengan damage dari Nino. Dan juga ada damage yang tidak berhenti ya jumlahnya ataupun nilainya. Tapi di area yang berbeda, oke anti match-nya Fury Step ke area yang berbeda. Tapi Pai-nya langsung lompat dengan Palistar, mau lompat ke bagian depan, Luminarnya pun harus mundur. Bahkan Versix mencoba untuk memberikan bantuan, membuat sebuah barikade dan mundur sudah tadi beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Di area bawah di atas oleh EVOS, Alter Ego bergerak ke area atas. Perlahan tapi pasti keduanya berfokus terhadap objektif gaming. EVOS Legend kayak kita ngeliat kalau Versix berada di bawah Sally Boy dari Gold by Livin by Mandiri. Walaupun bedanya tipis banget sih ini Iya. dari kedua jungler kita. Nah ya, dan di sini dari Sally Boy sendiri dia berhasil untuk menyalip Versix karena dia dapetin point kill tadi. Dia dapetin point kill, dia nambah pundi-pundinya dari sana juga dan akhirnya bisa menyamai damage dari Versix. Jadi untuk keduanya, baik untuk Aulus dan juga si Hayabusa ini udah stop. Tinggal Beatrix dengan si Cecilion nanti. Iya. Oke, Lord nongol lagi. Lord hadir kembali. Untuk Bad Impact-nya terus-terusan dikeluarkan guna untuk menambah lagi stack-nya, menambah lagi damage-nya hingga nanti untuk late game menit berapapun akan memberikan efek yang sangat maksimal sekali. Yap, maju ke area depan sudah bertemu dengan Luminaire, pemain dari EVOS Legend dan Alter Ego sudah menyadari kehadiran satu sama lain, membuka bus satu persatu. EVOS Legend mereka memastikan bahwa tempat yang mereka duduki itu adalah tempat yang aman. Oke. Namun untuk sekarang Lordnya di area yang berbeda. Ada lagi pergerakan dimiliki oleh Luminaire masih berhasil didapatkan. Walaupun untuk Lordnya untuk sekarang juga masih harus ke reset. Lordnya gagal didapatkan oleh kedua tim. Tapi malah ada satu player yang berhasil langsung dihilangkan begitu aja. Sementara itu untuk EVOS Legend mereka berhasil menahan apapun yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Yap, itu Falling Star Moon segala macam masuk ke area tim EVOS Legend dan kayak ini momen-momen krusial juga ya Om. Iya, dimana kalau sampai ke pick off antara Clover ataupun Nino itu pasti sangat buruk banget. Dan Nino dengan damage-nya dia akan menuju ke arah dari Wind of Nature. Dan itu adalah damage yang sudah sakit banget dengan BOD, Demon Hunter, dan adanya Malefic Roar. Sedangkan untuk Clover sama, dia juga udah sedemikian menyakitkan. Ada Divine Glaive di Clover. Itu penetrasi lagi akan sangat-sangat mematikan. Lalu sekarang dengan Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja. Sekitar 10.000 lagi SP yang dimiliki oleh Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Kalau Lordnya menjadi milik dari EVOS Legend. Dan benar aja untuk Devcon kali ini langsung berhasil didapatkan. Ninonya seorang diri masih dikejar oleh Luminaire. Bahkan di bagian belakang ada Way of Dragon Versix-nya. Lalu mau pergi ke arah Luminaire-nya. Berusaha untuk pergi dari area tersebut dengan satu jet kundo terakhirnya. Masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya saja. Clover masih bisa melindungi pergerakan dari Luminaire. Luminaire-nya masih bisa selamat. Sebuah hal yang begitu baik dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Wow, kehilangan dua member, mendapatkan satu Lord, tapi Alter Ego Esports mereka hanya kehilangan Devcon sebagai frontliner yang menahan semuanya. Sementara kita ngelihat Pai, ini siapa yang bisa nge-take down Pai Om? Ya dari Pai sendiri dia bisa dihentikan kalau nanti Way of the Dragon-nya mengunci Pai. Iya. Mengunci dan di belakangnya bakal kena dari Bad Impact. Tapi itu dia Falling Star Moon ditambahkan Bad Impact menghilangkan Pai. Clover sebagai jawaban terhadap Pai dan dibuktikan langsung di area top lane. Sally Boy berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Lord Game of Legend berada di area bawah di dalam bahaya. Luminaire mengejar ke arah belakang tapi anti-mage berubah menjadi Black Dragon Form. Clover masih bisa bertahan. Bad Impact yang begitu sakit tapi di belakangnya Nino memberikan damage terhadap Versix tapi begitu berbahaya karena Nino satu lawan banyak. Devcon juga bisa berbuat lebih banyak lagi. Alter Ego Esports kehilangan begitu banyak Sally Boy dan juga Devcon tersisa dua member saja. Lord maju ke area top lane di tengah ada Clover. Wah, Clover pun
Coba lihat dengan Darenga cukup banyak lagi, tapi Lordnya udah berhasil langsung menabrak arah satu Bestar yang ada di area top lane. Akankah ini menjadi keunggulan lagi untuk EVOS Legend? Karena sekarang anti-match di bagian tengah. Selly Boy-nya langsung diajar habis-habisan. Clovernya udah mulai hadir juga. Ada Bad Fish langsung dikeluarkan, tapi Shadow King full kali ini dikeluarkan guna untuk bisa menghindar dari area tersebut. Bahkan Devcon pun masih bisa melindungi Bestar yang mereka miliki dari serbuan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Masih untuk riset dari sisi ekonomi ya, meskipun memang kerugian adalah best start Clinical Trigo seperti ini sudah hilang untuk di area dari top lane. Tapi semakin late game, Clover ini dia pemberi damage terbesar nantinya untuk EVOS Legends harus mulai juga untuk menjaga posisi. Ya, Kalau sampai dia ke pick off, EVOS Legends mereka akan kurang dari sisi pemberian damage dan Pai akan bebas. tadi hampir aja ya sama Udil ya. Iya, betul. Hampir Tipis, aja tuh. tipis banget. Masalahnya bad impact-nya dihajar sedekat itu. Ya nggak optimal Om jaraknya. Tapi untungnya masih ada damage juga tadi. Untungnya. Dan Selly Boy bakal fokus lebih ke arah Clover nggak sih sekarang Om? Harus sih. Harus ya. Karena dia adalah pemberi damage terbesar untuk saat ini ya. Dan bahkan untuk kedepannya selama 20 menit ke atas gamenya berjalan. Yap. Dan Nino dari tadi memang benar-benar menjadi incaran yang begitu nyata ya. Kemanapun Nino pergi dihajar habis-habisan, bahkan untuk kali ini Selly Boy-nya akankah menjadi korban karena udah dan Daya Biru lagi dikeluarkan, Immortalnya pecah satu hit terakhir. Selly Boy-nya mengeluarkan Shadow Kill. Akankah sempat rekan-rekannya hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap dirinya karena ada Winter Trencher lagi. Tapi Selly Boy-nya masih bisa selamat. Ada lagi Betul Surikan. Namun dengan kuat Shadow, Selly Boy masih bisa selamat dibeli Karin. Bad impact-nya membuat Selly Boy terkapar begitu manisnya di area River Bude. Oh, masih berlanjut kali ini RKT. Mencoba untuk menahan di area depan. Pai, Udil, dan Nino tersisa bertiga aja. Dan EVOS Legend juga tersisa 3 player. Sama-sama kehilangan 2 member mereka. Posisi dari Selly Boy yang membuat EVOS Legend langsung kebingungan mau ke arah kiri kanan. Begitu licin, tapi dengan adanya Versing, mereka begitu percaya diri mendapatkan Lord yang telah di-evolve, tapi Clover dari belakang dikejar oleh Pai. Clover mulai tersiksa, di follow up terus menerus, dan Clover begitu sengsara diselamatkan oleh RKT. Sementara Nino di area depan, Udil berhasil untuk mendapatkan satu RKT, satu immortality, tapi Lord terbebas. Berhasil didapatkan oleh EVOS Legend. Waduh, shutdown pun dilakukan Bude. Hanya saja di tempat berbeda pun RKT berhasil diambil. Berarti hanya ada 3 player bersama dengan satu Lord yang dimiliki oleh EVOS Legend untuk kali ini. Tapi sepertinya Way of Dragon udah langsung connect dan juga Udil jalan langsung penghilangan sangat cepat. Bahkan Pai-nya berusaha kabur dari area tersebut dengan memiliki satu Valistar Moon. Dia lompat lagi, digetok lagi di Power of Axe. Tapi Devcon-nya akankah ada satu defender yang mungkin aja kali ini bisa langsung mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan juga Devon masih bisa bertahan. Udah ada Luminar yang langsung ditarik, tapi Luminarnya masih bisa pergi lagi dari area tersebut. Dan sekarang Black Dragon Form langsung dibuka Bude. Iya, Spy berusaha untuk menahan Lord dan 3 member dari tim EVOS Legend mengusir mundur semuanya anti-base Luminar dan juga Versing memutuskan untuk retreat karena Pai mengamuk ke area depan dengan The Wave Dragon. Luminar berusaha untuk buying time, Versing dan anti-base bisa selamat. Dorong lagi, gagal lagi, dorong lagi. Yes, poin gagal dari EVOS Legends dan mereka kehilangan Clover. Mereka gak ada lagi damage yang sangat cukup dan terlihat Pai-nya. Dia Stardust Dance saja di samping dari pemain-pemain EVOS Legends dan gak ada end. Meskipun mereka mendapatkan Lord level yang ketiga. Waduh. Ini Lord udah optimal. Udah maksimal. Udah maksimal nih Lordnya. Ini dia itemnya Om. Udah termental dan Luminar juga terpick off tadi. Dari sisi itemnya Clover dengan full damage. Dan juga sama sebenarnya Pai dengan item defense. Ya defense gak defense sih sebenarnya. Karena dia kan Stardust Dance kasih damage. Plus kasihkan juga nanti dia di late game. Inilah kenapa power dari Esmeralda kuat. Di early strong. Di late game bisa berperan sebagai tanker juga. Nah. Jadi itu calon sandbag yang memang benar-benar ada nih. Wah semuanya dimakan bad fish-nya. Tadi diambil semua sama Pai. Semuanya. Semuanya. Cuman Luminar pun menjadi sosok yang sangat berbahaya. Dimana tadi Udila berkali-kali berhasil ditangkap. Cuma dari alter ego nih ya. Nino. Damage-nya Om. Ini mengerikan sekali loh. Makanya dari tadi dia menjadi sasaran yang begitu empuk. Ataupun ya udah. Ya, Nino. Kalau dari EVOS cari Nino. Kalau dari alter ego cari Clover. Iya. Dah. Udah punya target masing-masing nih ya. Betul. Cuman untuk dekat-dekat ke Clover ini susah ya. Winter udah ada. Ya kan? Winter udah ada. Terus juga nanti masih ada Luminar yang tiba-tiba Way of the Dragon. Ngebuka, ngebalikin keadaan. Benar.
Oke, tapi riset dulu pastinya karena mereka harus chill sedikit, Ya. tahan. Ya. Apalagi nih Lord level yang ketiga bisa spawn sebentar lagi. Ya ini teman-teman dari Fosfam dan juga Alter Champ juga lagi riset nih semuanya. Coba lihat hening, tenang gitu ya, adem, ayem. Tapi bentar lagi kita lihat aja teriakan seperti apa yang akan mereka keluarkan. Oke, nih dari Versik juga, mundur lagi bre. Mundur, ini nggak ada yang mau ngelakuin kesalahan sih. Ini menit 23, tumbang sekali aja. Kelar. Nggak, bukan kelar sih. Dia bisa mungkin Dapat Stretching best dulu. turret, ya kan? Stretching dulu. stretching dulu atau apa. Karena lama banget waktu dia untuk revive. Ya dan sebenarnya ya power dari Versik itu adalah waktu dia hit di level 12. Oke. Oke, sekarang dengan late game sendiri powernya dia udah pasti turun. Karena item defense dari Alter Ego udah selesai. Yep, Tapi mereka bisa mengandalkan itu tadi Clover. Clovernya. Jadi Clover benar-benar harus dilihat oleh teman-teman dari EVOS Legends. Jangan sampai dia dibiarkan sendirian. Unlimited damage ya. Betul, betul. Wah ini Clover harus di babysit banget sampai ke akhir-akhir. REKT di dalam rumputan. Nah lo ketemu dengan Pai. Wah, Bahkan sekarang purple buff-nya akan menjadi milik dari Clover lagi. Ya, lihat dari Pai-nya juga dia bebas banget nih. Di garis depan, ngedance. Sedangkan membiarkan untuk si Dev Coach nge-cover si Udil. Lihat, Dev Coach selalu nempel dengan Udil. Pai-nya di depan sendirian buat nge-flanking pemain-pemain EVOS Legends. Oke. Dan Lord sudah terbuka juga keduanya, sama-sama tertarik dengan Lord yang ter-evolve. Pai, darah putihnya banyak banget. Dia bisa nahan semua damage yang diberikan oleh EVOS Legend. Menuju ke arah depan, surprise, Sanguine Claw dibuka, Devco terhenti pergerakannya. Waduh, tadi ada satu buah konser lagi tapi sama Vendor udah langsung berhasil mengenai ke arah Lumin dari Lumin langsung menghilang. Clovernya harus balik badan lagi. REKT melihat Sally Boy ada di dalam area dari defensif yang mereka miliki. Bahkan di tempat yang berbeda anti-match yang berada di bagian belakang. Hanya saja Clovernya masih bisa terbebas, masih berusaha untuk pergi dari atas tersebut dengan bad impact-nya langsung menyerbu ke arah Pai. Tapi mereka belum ada yang berhasil diambil kembali. Wow, ini pertempuran yang terus-menerus akan bergulir dengan adanya Lord yang menjadi sasaran utama. Lord Evo dan Alter Ego Esports, mereka walaupun menang jumlah, tapi nggak gegabah. Ya, Nggak ya. langsung ke area Lord. Ya, dan tadi sebenarnya adalah pancingan dari Sally Boy. Kalau memang nggak ada yang ngelihat dia bisa dapetin best turret yang ada di mid. Iya. Ya, Tapi memang positioningnya jadinya ke spot lagi, ketahuan lagi, makanya langsung diajar. Dan RKT ketinggalan di bagian belakang, bahkan untuk kali ini anti-match-nya langsung dilompat tinggal satu kali sama RKT. Bisakah dia pergi dari tersebut, tapi langsung diajar juga oleh Sally Boy. Bahkan RKT-nya kali ini Cycling Eagle nabrak ke arah beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports dan dari Biru juga di area berbeda. Tapi Pai-nya coba lihat, Pai-nya begitu kuat, tidak ada darah yang berkurang di dalam tubuhnya. Dev Coach-nya dengan sedikit darah lagi dia maju ke bagian depan. Dan walking-nya ada lagi real one manipulation dan Versiknya berhasil ditarik dengan Emo Fender. Bahkan di arah yang lain, Clovernya menjadi korban, tapi dengan Immortal dia masih bisa selamat. Ada Way of Dragon, namun untuk kali ini Pai begitu sulit untuk ditumbangkan. Pai-nya menjadi tembok utama pertahanan dari Alter tapi Ego. Alter Ego mereka harus bertahan di dalam base mereka. Satu turret inhibitor di area bottom lane hancur di tangan minion dan masuk ke dalam base mereka. Begitu berbahaya. Wave management dari Alter Ego Esports harus diperhatikan, tapi yang lebih harus diperhatikan adalah di tengahnya. Hilang sudah Lumina dengan immortality yang nggak ada, dan Alter Ego Esports akan merging ke area base milik EVOS Legend. Terbuka sudah. wow, permainan yang sangat menarik dari Alter Ego dengan Pai yang sanggup membeli waktu yang cukup untuk Alter Ego mengembalikan keadaan. Wow, begitu luar biasa. Alter Ego, mereka berhasil menambahkan kedudukan gameplay yang sangat matang dari Alter Ego. Wah. Tarik ulur dari Alter Ego. Mereka tetap sabar meskipun mereka lagi keadaan